Shalom PPKN. Apa kabarnya nih semuanya? Aku harap kalian semua yang menyaksikan ibadah ini, kalian dalam keadaan sehat dan dalam penyertaan Tuhan Yesus ya. Amin. Nah, hari ini tuh hari spesial banget. Karena apa? Karena kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dan kita juga merayakan ibadah Paskah gabungan Nitra dan Duta. Pertama-tama aku ingin perkenalkan diri. Nama aku Zevani dari PPKR One. Nama aku Keja dari PPKR Duta. Nah, by the way, tema Paskah kita tahun ini tuh apa sih, Kezia? Tema Paskah kita tahun ini tuh adalah God's Great Love yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3-4 yang isinya terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, itu tadi tema Paskah kita. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita telah diselamatkan dan kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana ataupun dengan emas perak, melainkan dengan darah yang kudus. Tuhan telah menyerahkan nyawanya di atas Kalvari. Oleh karena itu, mari kita angkat lagu pujian kita seperti yang Kau ingini. Thank
Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini Kau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami merayakan ibadah Paskah ini Tuhan. Tuhan, walaupun Kau tahu Tuhan Yesus banyak kendala yang kami alami, tapi biarlah Tuhan ibadah kami ini tidak mengurangi rasa syukur dan rasa sukacita kami. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kau juga yang berkati anak-anakmu di tempat ini Tuhan Yesus, yang melayani Engkau, biarlah setiap pelayanan yang kami berikan Tuhan dapat menjadi puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang menyaksikan ibadah ini, biarlah setiap puji-pujian dan firman yang mereka dengarkan dapat menjadi berkat sukacita bagi kehidupan mereka. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Nah, gimana teman-teman? Masih pada semangat gak memuji dan meninggalkan nama Tuhan ya? Masih dong. Nah, kalau misalnya masih pada semangat, aku mau tes suaranya dulu nih. Coba, PPKR One, mana nih suaranya? Ayo, PPKR Duta, jangan mau kalah. PPKR Duta, mana suaranya? Oke teman-teman, tiba saatnya kami sukacita memuliakan Tuhan karena Tuhan telah bangkit. Kita akan menyanyikan lagu Datanglah dan Bertata. Nanti di akhir akan ada pujian gabungan dari Duta. Thank you.
pujian gabungan. Gimana? Keren kan? Nah, kita juga udah sampai di pertengahan ibadah kita. Kita akan berdoa nanti yang dipimpin oleh Saudari Kezia. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat lagu pujian kita akan Kasih-Mu. bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala penyertaan dan pertolongan-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk memuliakan atas pengorbanan-Mu yang sangat mulia. Kau sangat baik ya Bapa, Kau sangat terlebih besar sehingga kami bisa dan boleh mengikuti ibadah di hari ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan.
Tuhan Yesus, kami ingin berdoa juga untuk kakak kelas kami yang kelas 12. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka dalam menghadapi ujiannya Tuhan. Tuhan, kiranya kuasa-Mu juga menyertai mereka dimanapun mereka berada. Tuntun dan ajarlah mereka untuk percaya dan berserah kepadamu. Berikan juga mereka kekuatan dan kecerdasan agar mereka bisa melewati ujian yang akan mereka laksanakan. Jauhkanlah mereka dari segala hal buruk agar kakak kelas kami boleh melewati dengan baik dan lancar. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru kami yang telah berjasa membimbing dan mengajar kami. Berikanlah berkat kasih karunia-Mu dalam hidup mereka beserta keluarga mereka ya Tuhan. Berkati agar mereka boleh mengajar dan memberikan kami ilmu yang lebih baik lagi, berguna bagi masa depan kami. Sertai juga mereka Tuhan Yesus, dan kiranya Kau juga memberikan mereka perlindungan dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya aku juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami dan saudara-saudara kami. Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka, Kau berikan mereka berlimpah-limpah berkat-Mu Tuhan, dan kiranya Engkau juga mau memberkati mereka dalam setiap aktivitas mereka, pekerjaan mereka, agar semuanya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, dan kiranya Engkau menjauhkan mereka dari segala malapetaka yang tidak diinginkan, melainkan kuasa perlindungan-Mu yang menyertai mereka. Tuhan Yesus, berkati juga bangsa dan negara kami, lindungi segala yang ada dari hal-hal buruk maupun orang yang jahat. Berkati ya Tuhan agar bangsa kami menjadi bangsa yang kuat dan maju, serta hidup di dalam kasih damai dari Tuhan. Dan tidak lupa kiranya Tuhan memberkati pemimpin dan pemerintahannya agar dapat bekerja dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan, biarlah kuasa pertolongan-Mu juga menyertai bangsa dan negara kami di setiap masalah yang ada. Sertai kami dan yang memohon kepadamu, dan kiranya Tuhan Kau juga memulihkan bangsa negara kami Tuhan Yesus dari sakit penyakit. Tuhan, terima kasih, sedikit lagi kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami sehingga hati kami dapat terbuka untuk menerima firman-Mu dan menuntun kami ke dalam jalan-Mu yang benar. Ajari kami Tuhan agar kami dapat melakukan segala hal yang seturut perkenan-Mu. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Jampet. Kita fokuskan hati dan pikiran kita, biarlah setiap firman yang kita dengarkan dapat menjadi dasar iman percaya kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku
Tuhan bukakan isi hati-Mu bagi seluruh kehidupan kami, supaya kami boleh memaknai tentang makna kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Amin. Shalom. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Oke. Kita Shalom, Pak. Shalom. Kita bersyukur banget buat siang hari ini kalau kita boleh merayakan Paskah gitu. Sebenarnya kita sudah merayakan di hari Jumat kemarin, cuman gara-gara beberapa kesibukan yang sedang saya jalani, akhirnya harus ditunda sampai sekarang gitu. Dan saya melihat temanya sepertinya kalau kita lihat di sini dari ayat yang dibagikan 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4, iman, pengharapan, dan kasih. Mohon semuanya mencatat ya atau mendengarkan, karena nanti saya akan minta catatan dari kalian masing-masing tentang apa yang hari ini saya sampaikan. Gitu. Jadi kita dari tadi sebenarnya saya harap-harap cemas, nggak tahu di tempat kalian. Di tempat saya lagi anginnya kencang banget dan hujannya juga kencang banget gitu, dan saya harus mendekatkan diri ke mikrofon atau ke speaker supaya suara saya atau kalian atau saya boleh terdengar gitu. Jadi ini adalah sebenarnya dampak dari kalau kita lihat ada bibit siklon tropis 94W yang sedang melanda di hampir 40 kabupaten kota di Indonesia gitu, dan dampaknya katanya kalau seumpamanya hebat banget mungkin bisa sampai seperti NTT itu gitu. Jadi kita juga harap benar-benar mewaspadai tentang bagaimana yang sekarang BMKG sampaikan gitu. Tapi ingatlah apa yang hari ini kita hadapi, semua ada rencana Tuhan di balik itu semua. Saya akan bacakan 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yaitu tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi di sini kita belajar sebenarnya ketika Kristus bangkit, apa maknanya yang kita dapatkan? Apa yang kita peroleh ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati? Ini minggu lalu saya sudah khotbahkan di gereja. Dan saya berpikir seperti ini, ketika anak-anak muda ingin mewarnai tentang kebangkitan Kristus di dalam kehidupannya, apa yang akan dia dapatkan? Atau apa yang akan dia terima untuk modal kehidupannya dalam menghadapi tantangan yang super bergerak cepat di zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang itu benar-benar kalau tidak dia mau ikut dalam pergerakan itu, maka dia akan sangat ketinggalan jauh. Jikalau banyak orang sekarang sudah enggan untuk terima Tuhan Yesus, bahkan yang lagi tren, apalagi di Indonesia ini kan mabuk agama. Apa-apa ujung-ujungnya itu pemberitaannya agamanya apa? Udah mau alap belum? Udah begini belum? Gitu kan. Selalu berita itu ujung-ujungnya gitu. Kenapa tidak pernah kita memikirkan apa makna sebuah kebangkitan Yesus di dalam kehidupan hati orang percaya? Dan kadang-kadang orang Kristen, saya kemarin sempat mengingatkan kepada para pengurus, sebenarnya setiap orang Kristen di hari Paskah itu harus saling mengucapkan. Mengucapkan apa? Selamat hari Paskah. Hari Paskah itu adalah hari apa? Hari kebangkitan Yesus Kristus ketika dia sudah bangkit dan mengalahkan alam maut. Dan di tangan Yesus Kristus ada kunci kerajaan surga. Maka di situ Rasul Paulus mengatakan seperti ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Ketika Yesus bangkit, apa yang diharapkan Yesus dalam sebuah kebangkitannya itu? Yang diharapkan pertama menurut 1 Petrus ini adalah terjadinya kelahiran kembali dalam setiap para pengikutnya.
Siapa aja pengikutnya? Setiap orang yang mengaku percaya dengan mulutnya dan mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, camkan baik-baik. Ternyata keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Dia ada kebenaran dan Dia bilang, akulah terang dunia. Nah, jadi Dia sudah benar-benar bersaksi kepada kita bahwa Dialah penebus yang sejati, yang satu-satunya, yang mau berkorban untuk menebus seluruh isi dunia dengan darahnya yang mahal. Kadang-kadang kita berpikir seperti ini, salib adalah sebuah hal yang biasa. Tapi ingat, salib itu adalah sebuah lambang kehinaan, adalah sebuah lambang pengorbanan. Siapa yang mengorbankan dirinya? Yang mengorbankan dirinya adalah anak Allah yang diutus untuk mengasihi saya, mengasihi SMA Negeri 1, mengasihi SMA Negeri 2, mengasihi SMP 5, bahkan seluruh pelajar yang ada ini. Valentine kalian mudah banget mengungkapkan hari kasih sayang. Kalau hari-hari yang lain kalian mudah banget terkadang mengucapkan hal yang seperti itu. Tapi ketika Paskah kita rasanya miskin banget mengingat kematian dan kebangkitan Kristus yang sudah berkorban untuk kehidupan kita. Dan ketika Paskah itu tiba, segala sesuatu yang Tuhan korbankan itu bukan yang murahan. Darahnya tercurah untuk menebus saya dan kita semua. Dari sini dikatakan, supaya yang besar telah melahirkan kita kembali. Kenapa kita harus dilahirkan kembali? Saya sering mengingatkan seperti ini. Seluruh kehidupan kita di masa lalu, pada waktu kita belum mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Hidupku bukannya aku lagi, kata Rasul Paulus, tetapi Kristus yang sudah ada di dalam aku. Sebagai pelajar, apa yang harus kita tunjukkan? Bahwa Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah hormati orang tuamu, hargai gurumu, tunjukkan prestasimu. Ketika saya membagi rapot di SMA 2, saya bilang sama orang tua. Orang tua kadang berkeluh kesah seperti ini. Pak, ranking anak saya kok sekian gitu. Terus saya bilang, Ibu harus memotivasi anaknya. Ibu harus bangga punya anak seperti itu. Tidak semuanya harus ranking 1. Tapi semua anak diberikan kemampuan oleh Tuhan berbeda-beda. Tapi bagaimana orang tua bisa memotivasi setiap anaknya untuk melakukan hal yang terbaik. Mau itu peringkat yang keempat, ya 32 pun, sekarang kan 32 sekelas ya. Itu udah yang terbaik ketika anak itu sudah tahu hidupnya dimiliki oleh Kristus dan dia mempersembahkan dengan segenap kekuatan dan tenaga dia serta penyerahannya di hadapan Tuhan. Dan saat seperti itu yang disebut dengan lahir baru. Dan terus bersyukur atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dalam proses lahir baru ini tidak semuanya indah Tuhan hadirkan. Tidak semuanya bunga matahari Tuhan berikan. Kadang-kadang kalau di Medan sana ada yang bilang bunganya indah banget tapi bau tai ayam. Kalau dipegang gitu dia agak bau gitu. Itu yang kadang-kadang Tuhan izinkan. Kehidupan kelihatannya indah, tapi di dalamnya itu kita sepertinya memberikan aroma yang tidak sedap, yang tidak mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Saya teringat ketika pertama sekali saya mengajar, itu sangat berbeda banget dengan zaman sekarang.
Kalau dulu saya masih muda, belum menikah, anak-anak itu bilang begini, Pak Japet, kalau udah mau pulang, jangan pulang dulu Pak, kita ke jus kode dulu, kita minum dulu, kita sama-sama di situ ngobrol-ngobrol, kadang-kadang udah sampai sore. Karena dulu kan pulang sekolah cuma jam 1 ya, nggak seperti zaman sekarang. Kita ngobrol sampai jam 3, jam 4 gitu, baru pulang gitu. Terus udah begitu kalau ngasih tahu anak zaman dulu lebih mudah. Karena orang punya handphone nggak semua orang bisa mengakses ke internet gitu. Dan kita tuh semua kayaknya saling dekat, dan kita bilang kita harus menabur di sini, kita harus bagiin sembako di sini, semuanya mudah. Tidak ada yang berbantah-bantah gitu. Dan di akhirnya endingnya saya lihat ketika mereka lulus itu benar-benar terjadi. Saya tidak pernah pikirkan, tidak pernah doakan. Mereka semua datang ke kelas ketika sudah mereka mau pergi berkuliah, mereka datang ke satu kelas itu atau angkatan itu ke rumah, mereka bilang, Pak, terima kasih atas doanya dan terima kasih atas bimbingannya gitu. Di situ saya lihat ketika mungkin masuk kelas 10 belum manusia yang baru, tapi ketika kelas 11, kelas 12, pada saat itu terjadi perubahan demi perubahan dan tahu rasa mengucap syukur bukan hanya kepada Tuhan tapi juga kepada orang-orang yang berjasa dalam kehidupannya. 2 hari kemarin saya agak sedikit terenyuh dengan perbuatan saya bilang murid dari SMP 5. Dia sekarang sudah lulus di sebuah SMK di Tangerang. Terus ibunya WA saya, Pak Japet, boleh nggak kami main ke rumah pas malam tarawih pertama itu? Terus saya bilang boleh gitu. Ada apa ya Bu? Saya mau ke rumah aja gitu. Terus ada apa ya? Saya mau ketemu Pak Japet gitu. Terus gitu saya bilang, oke Bu, jam 5 ya, tapi jangan telat karena saya mau pergi berenang sama anak saya gitu. Terus akhirnya dia datang, karena seluruh Tangerang macet parah, dia datang terlambat, saya sudah pergi dan saya kejebak macet 3 jam di dekat perumahan Angkasa Pura, nggak bergerak sama sekali. Akhirnya dia bilang begini, Pak Japet, maaf kami terlambat, tapi sekarang sudah di depan pintu Pak Japet. Terus saya bilang, ya kenapa Bu? Gitu. Pak Japet, saya pengen banget ketemu gitu. Ternyata dia bawa oleh-oleh. Dia tadinya beli Hokben 4 dus ya. Terus udah gitu ternyata ditinggalin 2 dus. Terus dia bilang, udah ya Bu, walaupun kita nggak ketemu, ya udah selesailah. Yang penting saya mendoakan kalian baik-baik, doakan saya juga baik-baik. Terus dia bilang, saya tetap mau ketemu dengan Pak Japet gitu. Terus akhirnya saya bilang, mau ngapain lagi? Kemarin kan sudah ngasih Hokben, mau ngapain lagi? Saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, enggak, pokoknya harus ketemu gitu. Baru kemarin dia datang lagi, kami ketemu. Tahu nggak yang dia bilang apa? Anaknya disuruh membungkuk kayak orang Jepang begitu di depan rumah saya. Saya bilang masuk. Dia bilang ini lagi pandemi Pak Japet, nggak boleh masuk. Enggak masuk aja ke rumah. Enggak, lagi pandemi. Di depan rumah saya anaknya membungkuk seperti orang Jepang. Pak Japet, terima kasih sudah mengajar saya. Itu rasanya air mata saya depan dia, saya agak malu ya. Tapi di dalam hati saya benar-benar terenyuh sebagai seorang guru. Itu saya ngajar dia 3 tahun lalu loh. Di SMP 5 gitu. Terus akhirnya dia bilang begini, Pak Japet tahu nggak ceritanya? Cerita apa Bu? Sebenarnya kita beli Hokben itu 4. Terus kenapa Bu? Kan nggak apa-apa 2 kasih ke saya. Enggak Pak Japet, kami kejebak macet 2 jam. Terus kami lapar, 2 kami makan. Akhirnya sampai di rumah Pak Japet jadi 2 gitu. Terus saya bilang, saya nggak ngelihat itu loh Bu. Saya sudah bersyukur banget Ibu mau datang, berterima kasih. Yang saya maksud itu bukan untuk apa gitu. Yang saya maksud itu yang namanya manusia baru itu adalah mungkin hampir gambarannya seperti itu. Saya jangan berpikir negatif, nanti berpikir, oh Pak Japet ngasih kode, berarti kalau kita lulus, kita harus begini. Enggak, saya nggak bilang seperti itu. Saya mau bilang cuma seperti ini, bahwa ketika kita itu sudah diubahkan, paling tidak, ketemu dimanapun dengan guru harus bertegur sapa, harus saling bersilaturahmi, dan kita harus benar-benar saling menghormati, terutama kepada orang tua. Jangan pernah kecewakan orang tuamu. Ketika engkau ada di dalam persekolahan, dalam studi, jangan pernah kalau engkau mau bilang memaknai kebangkitan Kristus dengan menjadi manusia baru, petunjukkan di rumahmu kalau engkau sudah menjadi anak-anak yang
baru. Saya melihat anak-anak zaman sekarang itu semuanya nomofobia, ketagihan, kecanduan handphone. Orang tua 5 kali panggil belum tentu disahutin, atau disahutin tapi matanya ke handphone. Apalagi kalau sudah main FF, sudah main yang lain, sudah ini, semuanya matanya ke handphone. Keisha, diam. Keisha, diam. Keisha, iya mah. Tapi enggak pernah didatangin mamanya. Cuman sebatas duduk dan memperhatikan handphone. Ingat, kamu tuh ngasih tema. Semua anak PPKR SMA 1, SMP 5, SMA 2 ngasih temanya bahwa kebangkitan Kristus akan menjadikan manusia yang baru. Jangan manusia yang baru yang ketagihan handphone. Tapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu karena Tuhan Yesus yang sudah merubah seluruh kehidupanmu. Jadi ingat, mulai dari sekarang berubah gitu loh. Tidak harus semuanya jadi nomor 1. Nomor 1 tetap kita semua nomor 1 di hadapan Tuhan ketika kita mengalami perjumpaan dan perubahan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, dibilang seperti ini. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Jadi yang kedua itu ketika kita sudah berubah di hadapan Tuhan, pikiran kita itu otomatis dirubahkan. Pikiran anak muda itu mulai diputer sama Tuhan. Yang tadinya tujuannya cuma duniawi, sekarang tujuannya sorgawi. Saya ketemu, sudah saya cerita sebagian kepada anak-anak, ketemu dengan alumni. Terus saya kaget, Pak Japet. Akhirnya saya bingung. Ya, ada apa gitu. Terus saya lihat, wah, kamu gimana gitu. Pak Japet, kasih dong kita khotbah di PPKR. Masa anak-anak PPKR yang mau jadi udah sekolah teologi nggak pernah dikasih khotbah Pak untuk di PPKR. Terus saya bilang, mau khotbah di mana? Orang sekarang sekolah semua off. Mau khotbah di PPKR, PPKR-nya juga online. Terus nggak ada ibadah. Saya bilang, Pak, nanti kalau udah itu undang dong kita Pak. Ternyata 2 mereka itu udah sekolah teologi. Terus saya bilang begini, kamu di mana? Saya sekolah teologi Pak di STT Siantar. Terus saya bilang, bagus. Saya bilang, saya akan menua dan tidak ada nanti yang menggantikan. Pendeta-pendeta akan semuanya menua dan berlalu tanpa ada anak-anak muda yang punya tujuan hidup untuk melayani Tuhan dan memikirkan hal-hal surgawi. Anak-anak zaman sekarang dipacu oleh kemajuan zaman supaya tujuannya apa? ITB, UI, UGM, Unpad, pokoknya semua universitas yang terkenal. Nggak ada yang tujuannya, Pak, tujuan saya di mana? Di STT Jakarta, Pak. Di STT Siantar. Di STT ini. Nggak ada. Kayaknya masuk STT itu pembuangan gitu. Tidak. Di situ dibilang seperti ini. Ketika kita sudah dirubahkan oleh Tuhan. Yang tadinya tujuan kita duniawi. Nggak salah masuk UI. Nggak salah masuk ITB. Nggak salah masuk apapun. Tapi ingat, ubah pemikiranmu. Utamakan Tuhan di dalam segala hal. Walaupun engkau ada di UI, hatimu untuk Tuhan. Walaupun ada di UNS, hatimu untuk Tuhan. Walaupun ada di ITB, hatimu untuk Tuhan. Kalau sudah mulai melayani di PPKR, jangan sampai nanti sudah mahasiswa tidak ikut pelayanan. Harus selalu ikut pelayanan. Bahkan di dalam seluruh kehidupanmu nanti engkau boleh bekerja di dunia sekuler. Tapi ingat, harus tetap melayani Tuhan. Aku dan seisi keluargaku akan terus menyembah Tuhan. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau hari-hari ini engkau berpikir bahwa kedepannya akan lebih mudah, itu keliru. Kedepannya akan lebih sulit dan akan menjadi mudah ketika engkau berserah ke dalam tangan Tuhan. Karena dunia semakin cepat bergerak. Kalau engkau tidak menyandarkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus, maka engkau akan terbawa arus duniawi ini.
Maka selagi engkau masih muda, selagi engkau masih benar-benar polos di hadapan Tuhan, cari Tuhan, minta Tuhan, supaya Tuhan Yesus lewat kematian dan kebangkitannya membuat engkau menjadi manusia baru, membuat engkau menjadi manusia yang berubah di hadapan Tuhan. Jangan sampai nanti orang tuamu, guru-guru di sekolahmu bilang seperti ini, percuma sering ikut ibadah, tapi hasilnya nol. Tapi tanpa engkau mengikut ibadah atau melayani, engkau dilihat hasilnya 10 karena penyerahan hidupmu di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih TOP daripada engkau yang cuma atau senang dengan jabatan yang engkau hari ini sedang emban. Jadi, apa yang kita harus maknain lewat kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita? Miliki iman bahwa Tuhan akan merubah engkau lewat kebangkitannya. Tuhan akan menjadikan engkau menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Dan miliki pengharapan, sebab di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Kristus pengharapan itu akan menjadi kenyataan dalam seluruh kehidupanmu. Tetaplah bersandar, tetaplah percaya, dan jangan memikirkan perkara-perkara duniawi, tapi pikirkanlah perkara-perkara rohani yang mampu membuat masa depanmu cerah di hadapan Tuhan. Langkah awal belum menentukan engkau sukses di hadapan Tuhan, tapi langkah akhir itu yang menentukan apakah engkau berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Masuk ITB mudah, masuk UI mudah mungkin bagimu, tapi apakah engkau mungkin bisa lulus dari ITB atau UI? Itu adalah perkara yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Menjadi orang Kristen, mungkin itu labelmu. Menjadi bagian dari kerajaan surga, apakah engkau mungkin sanggup untuk mentaati seluruh aturan yang dibuat oleh pemilik kerajaan itu? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Apa yang hari ini saya jabarkan, biarlah itu benar-benar berasal daripada Tuhan. Engkau jamah seluruh kehidupan anak-anak-mu. Engkau ubahkan Tuhan lewat kebangkitan-Mu. Biarlah menjadi manusia yang baru dan berpengharapan dan beriman di dalam Engkau saja. Engkau berkati mereka dan berkati orang tua mereka. Berkati sekolah dimanapun mereka berada, supaya hidup mereka benar-benar berkenan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, gimana teman-teman? Kita baru saja dengerin khotbah dari Pak Japet. Kira-kira pada ngerti nggak? Ngerti dong. Nah, karena kita udah dengerin khotbah dari Pak Japet, biarlah setiap firman yang kita dengarkan dapat tertanam dan bertumbuh dalam hati kita masing-masing, dan kita juga dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, udah gak kerasa banget nih, kita udah sampai ke ujung acara kita. Tapi jangan sedih, karena kita masih punya satu pujian lagi. Kita akan bersuka cita, kita akan memuji muliakan Tuhan. Mari kita akan lagu pujian kita, Ajaib Kau Tuhan. Ajaib
Tuhan, kiranya sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, sertai kami, ya Bapa, dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami aturkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jadi ibadah kita udah selesai. Kita bakalan menyaksikan ucapan-ucapan Paskah dari teman-teman kita. Shalom, nama saya Danis dari PPKR 61, mengucapkan Selamat Paskah tahun 2021. Saya harap kita semua bisa paham arti dari Paskah ini, meskipun kita merayakannya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Saya harap kita tetap bisa merasakan maknanya, bisa merenungkan arti dari Paskah ini. Harapannya untuk PPKR ke depannya, semoga semua anak PPKR makin bertumbuh kerohaniannya dan juga makin dewasa. Dan juga mungkin harapannya semoga kita bisa cepat-cepat ibadah offline lagi. Mantap. Halo semuanya, saya Valeri mengucapkan Selamat Paskah 2021 untuk kita semua. Meskipun tahun ini kita belum bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan Paskah, namun saya berharap tahun-tahun selanjutnya kita bisa kembali untuk merayakannya bersama-sama lagi. Dan juga saya berharap semoga Paskah tahun ini menjadi hari yang hangat dan penuh cinta kasih serta sukacita untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, nama saya Shannon dari PPKR Semanitra ingin mengucapkan Selamat Hari Paskah di tahun 2021 ini bagi kita semua. Dan harapannya semoga PPKR SMA 1 dan SMA 2 makin sukses untuk jalanin acara dan ibadah selanjutnya. Dan semoga makin solid, makin semangat dalam melakukan pekerjaan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati. Shalom semuanya, nama aku Priska Rayolnyahia. Aku ingin mengucapkan Selamat Paskah tahun 2021. Semoga di Paskah tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Shalom teman-teman, perkenalkan nama aku Elizabeth Claudia dari PPKR Duta Angkatan 40. Aku punya pantun nih teman-teman. Ke pasar anyar beli ikan, ikannya kesandung batu. Dan tulis PPKR Duta mengucapkan Selamat Hari Paskah 2021. Harapan aku semoga dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus dapat membawa keselamatan bagi kita semua ya. Oh ya, jangan sedih ya teman-teman, walaupun kita nggak bisa ngerayain Paskah seperti tahun sebelumnya, itu berarti adalah waktu untuk kita dapat memiliki waktu bersama dengan keluarga tercinta. Oke, segini aja ya teman-teman dari aku. Bye-bye! Shalom teman-teman. Nama gue Rafael dari PPKR Duta Angkatan 39. Selamat Hari Paskah tahun 2021. Yesus Kristus telah mengorbankan hidupnya untuk kita semua. Dan pada hari ini dia telah bangkit. Semoga di hari Paskah ini kita semua diberkati dan pandemi segera berlalu agar kita bisa berkumpul kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Nah, itu tadi ucapan-ucapannya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia yang telah bekerja untuk acara